Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan ketua kelas untuk membantu teman-temannya membaca doa. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu mau absen kalian ya dulu satu-satu. Bulan Anugerah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Elisa Azhar hadir? Hadir. Alhamdulillah. Laura Fadila hadir? Hadir. Berarti masuk semua ya. Ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Arkari bakteri ya, Bu? Archaebacteria. Oh, Agak archae. sulit ya. Ya, Bu. Ingat kalau Archaebacteria itu merupakan bakteri purba? Ya. Berarti masih ingat kan materi sebelumnya? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari mengenai Eubacteria. Itu dalam bahasa Latin artinya sejati atau sesungguhnya. Jadi Eubacteria merupakan bakteri sejati. Nah, mengenai susu. Pagi tadi ada yang minum susu? Ada, Bu. Aku tidak. Susu itu bisa menjadi yogurt loh anak-anak. Caranya, susu itu mengalami pengentalan karena terjadi fermentasi dibantu oleh bakteri. Mengenai bakteri nih, Bu, kok kami harus mempelajari bakteri sih, Bu? Apa kaitannya? Anak-anak, perlu kalian ketahui kalau bakteri itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Koko, kalian makan kan? Ya, Bu. Itu dibuat dengan bantuan bakteri, begitupun kecap, tempe, banyak lagi pengolahan makanan dengan bantuan bakteri kan. Nah, jadi sebelum kita memahami lebih lanjut, maka kita harus mempelajari tujuan pembelajaran kita. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari Eubacteria itu sendiri. Kemudian struktur, bentuk, serta ukurannya. Kemudian kalian mampu menjelaskan klasifikasi Eubacteria mulai dari bentuknya, kebutuhan oksigennya, kemudian klasifikasi Eubacteria berdasarkan pewarnaan gramnya. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan proses reproduksinya serta peran Eubacteria ini terhadap lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, materi hari ini Ibu mulai dengan materi Eubacteria ruang lingkupnya ya. Nah, mohon kalian untuk memperhatikan penjelasan Ibu ya, karena Ibu akan menjelaskan materi ini mengenai Eubacteria. Ini terlalu latihan, Ibu memanggilnya dengan bakteri aja. Bakteri, bakteri ini merupakan sel tunggal, dia prokaryotik dan memiliki lapisan peptidoglikan, membedakan dengan Archaebacteria yang tidak memiliki lapisan dinding peptidoglikan. Ukuran tubuh itu kisaran dari 1 sampai 5 mikrometer. Itu mengenai struktur, bentuk, dan ukuran. Kemudian kita ke klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk tubuhnya. Kalian harus ingat, di sini ada bentuk fokus, basil, vibrio, dan spiral. Untuk mudah mengingatnya, ada trik nih Ibu. Kalian menyebutnya dengan coba viral. Co itu kan fokus, itu bulat. Basil itu barat, dan vibrio, peral dari spiral. Jadi untuk menghafal bakteri berdasarkan bentuk tubuhnya dengan kata coba viral, fokus, basil, vibrio, dan spiral. Nah, kemudian pengklasifikasian bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi. Pasti sudah tahu, aerob dan anaerob. Kalau aerob berarti membutuhkan oksigen. Kalau anaerob, itu tidak, berarti tidak membutuhkan oksigen. Yang ketiga, yaitu pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah flagel dalam selnya. Flagel itu adalah seperti ekor. Contohnya seperti ini. Nah, ada sebenarnya 5 bentuk kan. Atrik itu artinya tidak memiliki flagel. Nah, yang memiliki flagel ada 4. Selanjutnya klasifikasi bakteria berdasarkan letak dari flagelnya. Ada 2, yang memiliki flagel dan tidak. Kalau yang tidak memiliki flagel namanya atrik. Itu tidak. Atrik kan memiliki flagel. Nah, untuk yang memiliki flagel ada 4. Nah, yang pertama itu monotrik, lopotrik, amfitrik, dan peritrik. Kalau mono pasti tahu kan, mono itu 1, memiliki 1 flagel di 1 ujungnya. Kalau lopotrik, seperti ini. Lopotrik itu memiliki lebih dari 1 flagel pada 1 ujungnya. Untuk yang amfitrik, yaitu memiliki masing-masing 1
flagel pada kedua ujungnya. Kalau peritrik, seluruh bagian selnya itu diselimuti oleh flagel. Cara menghafalnya, triknya yaitu molor ampe pening. Mo itu monotrik, lo itu lopotrik, ampe itu ampetrik, dan pening itu peritrik. Baiklah, untuk pengklasifikasian bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Ada dua cara, autotrop dan heterotrop. Kalau autotrop, dia membutuhkan energi dengan mengubah zat anorganik menjadi organik. Nah, sedangkan kalau heterotrop itu tidak dapat menyusun makanan sendiri karena tidak dapat mengubah zat anorganik tadi menjadi zat organik. Nah, kalau untuk pengklasifikasian berdasarkan pewarnaan gram ada dua, yaitu pewarnaan gram positif dan pewarnaan gram negatif. Begini ya anak, contoh-contohnya. Kemudian reproduksi eubacteria. Reproduksi eubacteria ini umumnya aseksual, yaitu pemilahan binar dari satu sel menjadi dua sel dan seterusnya. Untuk yang seksual tidak terjadi pada bakteri, tetapi terjadi pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain, tetapi tidak menghasilkan zigot yang disebut dengan paraseksual. Ada 3 cara proses dari paraseksual, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Nah, kalau transformasi itu pemindahan sedikit materi genetik ke bakteri yang lain dengan proses fisiologis yang cukup kompleks. Nah, yang selanjutnya yaitu konjugasi. Perpindahan dua bakteri secara bergandengan dengan membentuk jembatan untuk proses pemindahan materi genetiknya. Yang ketiga yaitu transduksi, pemindahan materi genetik dengan perantara virus. Nah, trik cara menghafalnya yaitu formasi, kondisi, duduk. Nah, transformasi yaitu formasi, kondisi yaitu konjugasi, dan duduk itu transduksi. Ingat anak-anak? Formasi, kondisi, duduk itu untuk reproduksi paraseksual ya. Selanjutnya kita ke peranan eubacteria. Peranan bakteria ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan yaitu membantu proses pembuatan nata de coco, Acetobacter pseudomonas. Untuk pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaris. Nah, kita ke peranan bakteri yang merugikan. Bakteri Vibrio cholera itu penyakit kolera. Kemudian Salmonella typhosa yaitu bakteri yang menyebabkan tipes. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan singkat dari Ibu. Untuk selanjutnya masing-masing kelompok yang sudah Ibu bentuk di pertemuan sebelumnya, yaitu kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang dengan nama kelompok Vibrio cholera, kelompok 2 Salmonella typhosa, kelompok 3 Acetobacter pseudomonas, dan kelompok 4 Lactobacillus bulgaris. Nah, masing-masing dari kelompok tadi kalian harus mendiskusikan 2 tema dari 8 tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran 3 sampai 8. Sudah dicatat? Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan masing-masing tema yang sudah Ibu berikan tadi. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi dari kelompok 1. Dan perlu diingat anak-anak, ketika ada perwakilan dari teman kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kalian harus mencatat, mendengar, dan terus catatan kalian harus poin dari presentasi teman kalian. Terus catatan kalian harus menarik seperti yang telah Ibu beritahu. Kalau catatan dalam pembelajaran Ibu harus menggunakan 3 warna biar catatan kalian mudah diingat dan menarik untuk dibaca. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Baiklah, hasil presentasinya sudah baik semua. Nah, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Nah, sudah. Kalau tidak ada berarti sudah jelas. Ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk bulan anugerah. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang eubacteria, yaitu bakteri prokaryotik yang bersel tunggal atau uniseluler, memiliki ukuran tubuh 1-5
mikrometer. Nah, dari klasifikasinya terbagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu berdasarkan bentuk tubuhnya, berdasarkan kebutuhan oksigen pada waktu respirasi, berdasarkan jumlah dan kedudukan pagel, kemudian berdasarkan cara memperoleh makanan, dan yang kelima itu berdasarkan pewarnaan gam. Kemudian kita juga mempelajari mengenai reproduksi eubakteria dari aseksual sampai paraseksual. Dan yang terakhir itu mengenai peranan eubakteria, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah sangat paham ya mengenai eubakteria, karena sudah sangat detail sekali kita mempelajarinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian membuat makalah mengenai pewarnaan gram. Nah, untuk pembuatan laporan dari pewarnaan gram tersebut, berikut petunjuk dari pembuatannya. Di LKPD kalian yang sudah Ibu bagikan, itu sudah lengkap ya. Tinggal kalian cocokkan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati tersebut. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari eubakteria ini dapat kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari dengan menjaga kebersihan, karena kita sudah mengetahui bakteri itu juga ada yang merugikan. Dan anak-anak, sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan pada pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, baiklah ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa dimulai. Baiklah, doa selesai. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.